Halo teman-teman guys, balik lagi bersama saya Aji di channel Aquila Knives. Nah di episode kali ini baru banget beres malam ya semuanya. Ini per tanggal 11 Agustus teman-teman. Ini baru beres banget malam semuanya bareng. Dan satu lagi ada pisaunya Kang Agus dari Gresik. Nanti itu kita review belakangan ya teman-teman, karena itu udah dikirim duluan. Jadi malam tuh cuma dites ketajaman di kertas aja, dan di tisu juga udah mampu sebenarnya, cuma nggak kerekam karena buru-buru mesti dikirim. Ini juga sama, buru-buru mesti dikirim karena ya ini juga ini nanti COD sama orang di Bandung, Kang Fatah ini di hotel karena beliau chef di sana. Jadi ini yang pertama punyanya Teh Zakia ya. Jadi ini punya ayahnya, namanya juga kalau nggak salah Kang Agus Salim. Ini punyanya Kang Iqbal nih, kemarin yang pada nanya-nanyain model-modelnya dari Kang Dedi Siswanto. Ini yang saya janjiin, ini modelnya Kang Iqbal. Nanti ini lebih ada banyak variasinya teman-teman, karena ini ada tanduk rusanya, jadi terlihat lebih mantap. Dan ini sarungnya dua, yang kayu ada sama yang kulit ada. Kalau ini biasanya buat perform nanti di lapangan, enaknya pakai kulit daripada pakai kayu teman-teman. Oke. Ini bahannya 440C, ini juga 440C, yang ini ASP 2023. Nah ASP 2023 ini teman-teman yang Kang Iqbal pengen dari kemarin itu dari merek TKM. Nah di merek TKM itu kalau nggak salah PM23 ya tulisannya, cuma memang kelasnya di ASP 2023. Oke, ini kita review dulu. Yang pertama kita lepas dulu ininya, plastiknya ya, biar teman-teman bisa lihat. Soalnya ini kuningan teman-teman ya, jadi takut kenapa-napa masalahnya kalau kuningan. Terus kayunya juga cantik kan. Dan kalau burel itu kan biasanya rawan karena dia nggak terlalu keras. Pertama itu rawan kalau kepentok sesuatu, dia biasanya suka penyok. Dan yang lebih rawan tuh biasanya kayu ingas. Kayu ingas lebih empuk lagi dari kayu burel teman-teman. Nah ini modelnya hollow teman-teman. Modelnya hollow. Ini detailnya kayak begini ya, bisa dilihat sendiri. Mantap pokoknya. Ini tuh dari Kang Nandang ya, Kang Nandang modelnya yang mulai yang curi start duluan pakai kuningan di sarung. Nah Kang Nandang banyak yang suka modelnya. Oke, ini kita nih ada namanya, kita bersihin dulu namanya, karena kalau di grafir teman-teman mau kelihatan jelas hitam mesti dibersihin, karena beres grafir tuh biasanya masih ada kuning-kuning gitu. Tuh ini namanya Agus Salim, Kang Agus Salim ya. Bahannya 440C, ini hollow, kelihatan ya. Oke mantap. Ini kita rekam di pagi hari teman-teman, jadi suasananya masih biru-biru gimana gitu, karena Bandung itu dingin guys. Apalagi ini lagi dari kemarin hujan terus anginnya besar-besar, jadi lagi dinginnya tuh dingin menusuk ke tulang teman-teman ya. Aduh, ini tisunya kenapa gini? Oke, ini ya. Bismillah. Ini mantap. Oi, lihat. Oke. Ini ke tisu. Ke kertas. Ini ke kertas. Nah, oke. Mantap. Ini nanti insya Allah udah siap pakai nih, mau pakai akikahan, mau pakai nyembelih pas kurban, atau misal di sana ada RPH terdekat yang bisa digapai melalui juleha DPD-nya di sana gitu ya, bisa dibawa. Ini nggak usah buat pamer, tapi buat ya kalau punya alat sembelihan itu ya penting gitu, maksudnya gitu. Nggak usah dipamerin sama anak-anak RPH yang cuma pakai Tramontina, karena memang budget mereka di sana gitu. Jadi begitulah ya.
Ini punyanya Kang Iqbal. Nah, ini yang dibuat dari tahun berapa ini ya? Ini tuh awalnya teman-teman. Nih Kang Iqbal nih yang nggak tahu nih. Kalau yang nggak tahu awal-awal punya bahan ini. Nah, ini tuh awalnya mau dijadiin balkan teman-teman. Mau dijadiin balkan, cuma nggak jadi pesen orangnya. Nah, akhirnya karena udah dibentuk, maksudnya karena udah nggak bisa dibentuk yang lain lagi kan kalau udah balkan. Nah, akhirnya masih bisa dibentuk apa ya, pisau aja lah, pisau. Ya udah pisau jadinya gitu. Karena pertama balkan itu di Indonesia masih jarang orang pakai. Orang-orang di kita tuh masih kenalnya sama honing, sharpening. Kalau balkan tuh jarang orang pakai sebetulnya. Cuma buat orang-orang yang udah paham kalau misal di lapangannya aktivitasnya sangat padat sekali, balkan akan menjadi salah satu rekomendasi yang paling oke sih teman-teman ya. Pertama ini bahannya EPM23, ESP 2003. Terus ya emang ya guys, bahan begini mah nanti ini saya kontenin sendiri nih, si bahan PM23 buat ketahanan tajamnya, korosinya, terus bagaimana ketajamannya di leher sapi. Dan ini di cryo kemarin teman-teman. Jadi Kang Iqbal nggak usah khawatir, Haji ini di cryo enggak? Cryo dong. Jadi ketajamannya balik seperti pas dari pabriknya ya. Keren pisan. Gerges gimana gitu teman-teman ya. Yang punya PM23 mah pasti ngerti lah. Tuh ASP23 gitu ya. Tuh. Ini mantap betul. Ih. Tuh begini ya. Oke, kita slice tisu. Ini iya Kang itu ya sejarahnya. Jadi kemarin saya tanya, ternyata memang betul bahannya dari TKM PM23 itu. Nah, mantap. Ini kalau di asa batu ini sih oke sih kayaknya nih. Ini kemarin baru diamplas aja teman-teman ya. Semua udah kayak begini ketajamannya. Tuh. Kan ini udah dapat gergesnya. Kalau di amplas kita biasa pakai 180 kalau ngasah. Aluminium oxide ya, bukan seramik, bukan yang di belt grinder, bukan. Tuh. Asahnya begini. Kita pakai mesin asah kayak yang di Jepang yang bulat itu, muter-muter, cuma diameternya dibuat lebih kecil teman-teman. Ini asli enak banget ketajamannya. Setelah di cryo, maknyus pokoknya. Cakep. Ini apa saya bikin lagi terus dibuatin konten gitu ya. Nggak tahu, pakai yang Kang Iqbal aja biar tahu kualitasnya. Tuh. Ini handle-nya nih mantep sih. Tuh aksesorisnya gitu loh. Asli cakep banget. Ini satin. Gak mungkin mirror teman-teman ya, gak mungkin mirror. Ampun. Kemarin udah dicobain mau mirror, ternyata memang tidak bisa. Tidak bisa kalau bahan-bahan kayak gini. Vanadis, terus ASP, PM23. Ampun deh kalau di mirror nggak bisa. Mau pakai amplas yang setinggi apapun gridnya, tetap gak akan bisa pas dipoles. Oke, ini yang punyanya Kang Fatah. Ini bahan 440C teman-teman. Ini pas saya ngegarap ini ya, ini kok dilihat-lihat kayak badak gitu ya. Badak dari Sulawesi gitu, Cula 1. Tapi ini jujur buat chef oke banget teman-teman. Ini gokil ya. Maksudnya balance di sini ya. Tuh, ini balance di sini teman-teman. Ini balance. Karena memang pemakaian pisau dapur kayak gini. Walaupun ada handle-nya, makanya nggak gini teman-teman ya. Nggak gini. Tapi gini. Kenapa? Karena handlingnya ini lebih stabil. Terus kalau dari perutnya sendiri, dia kan gitu ya, nge-curve gitu. Nah ini fungsinya, kucing. Itu fungsinya kalau buat chopping, terus motionnya gini, gesturnya gitu ya. Ini akan lebih enak buat chef. Dan dibuat kayak gini itu ada dasar
ilmiahnya teman-teman ya. Ada landasannya karena bentuk kayak begini. Jadi semakin sedikit permukaan pisau kena, jadi teman kan ada tuh kalau misal teman-teman main ke museum-museum, ada kursi yang pakai paku banyak, terus teman-teman duduk di atasnya. Fisikanya sama kayak gitu. Jadi semakin dia sedikit kena nanti permukaan objeknya, akan semakin tajam terasanya teman-teman ya. Kalau misal ini rata, nanti rasanya nggak tajam. Walaupun nanti misal ini udah tumpul, ini bakal tetap perform dengan baik karena punya geometri yang kayak gini ya teman-teman. Itu fungsinya dan hebatnya orang-orang Jepang kala itu yang bikin desain pisau Jepang. Keren. Ini kan modelnya sebenarnya pisau Jepang, cuma dibuat Bowie aja gitu. Nah, akhirnya muncullah kayak badak begini teman-teman, si pisaunya. Asli ini enak banget, bahan 440C di Krayo. Wadidaw sih. Pergi pemakaian hotel ya. Nanti banyak orang mau dipinjam-pinjam. Kemarin ada pisaunya beliau tuh yang dipinjam-pinjam, rusak juga. Ini dia pisau bonus punyanya Kang Rosid teman-teman. Ini panjang 22 cm teman-teman ya. Panjang 22 cm. Dan ini unik banget karena kemarin tuh akangnya kan saya bilang ya, kan sama akang itu Kang Rosid ini tanduknya aja sekian, saya bilang kayak gitu di screenshotin chatnya sama yang jual tanduk. Akhirnya ya dapatlah harga segitu ya, di sekitaran 2 juta. Ternyata tanduknya pun itu tidak sepenuhnya padat teman-teman, di bagian yang ujungnya gitu ya, karena kan kalau buat handle itu kasih yang padat itu di bagian ujung aja teman-teman. Nah, di bagian pangkal kan kopong tuh biasanya. Nah, ini dibuat sarung gitu teman-teman. Tanduknya aja hampir 2,5 juta. Terus ini akhirnya kita ngakalin gimana caranya, akhirnya ketemu modelan yang begini teman-teman handle-nya. Ini sih antik banget, ini kotor ya teman-teman ya. Nah, ini langsung aja karena dipoles. Bahannya M398, lebar 4,3 apa 4,2 ya, saya lupa. Ini lebarnya sih cakep teman-teman. Buat handle segini ini enak teman-teman. Ya, teman-teman kan ada yang suka tanduk bule juga kah? Lihat. Tuh. Mantap betul. Di 6 juta ini harganya teman-teman ya. M398 modelnya begini. Tuh. Jadi akang itu ini ngirimnya ke Madinah teman-teman. Kita kirim ke Madinah. Tuh. Ini ada logo Krayo. Coba ya kita bersihin dulu. Karena akangnya waktu itu pernah sempat beli yang dari ini teman-teman ya, reseller. Jadi pengen minta logo Krayo juga kayak begini. Ini logo Ice teman-teman. Logo Ice. Ini di 3,5 tebalnya. Karena memang standaran bahannya dari pabrikan memang cuma ada segitu teman-teman. Nggak tahu nanti misal apa ada bahan yang lebih tebal atau gimana, saya kurang tahu, tapi bahan yang saya dapat tebalnya segitu, 3,7 ya kalau dari supplier gitu teman-teman. Nah, ini juga bakalan ada lagi bahan M398 itu punyanya Kang Arifuddin ya, itu cuma nyarungin aja, cuma nyarungin pakai Kydex teman-teman, warna biru. Nah gitu ya. Jadi misal teman-teman Kang Haji penasaran pengen dibuatin full reviewnya dong, jadi kalau saya beli bahan M398 mau tahu bagus apa enggak gitu, worth it apa enggak untuk dibeli. Nah itu ya, ketajamannya Yahut tuh. Ini hollow tuh, hollow ya, cakep banget ini. Gitu ya teman-teman. Oh iya, di kertas Kang Haji, siap. Kita potong dulu. Tuh, tajamnya itu loh ya. Ini TKM kalah keras teman-teman. Kita HT manual. Soalnya kalau HT pabrik kemarin sudah dicoba, ternyata wah tidak keras-keras gitu teman-teman ya, terlalu empuk gitu. Ini ketajamannya mantap betul gitu teman-teman. Gitu pengalaman saya kalau nyepuh
baja M398, L-Max, terus M390 itu kalau ke pabrik biasanya tidak dapat keras teman-teman, walaupun mintanya udah 60 HRC dan segala macam ya. Pisau bonus nomor 2 punyanya Kang Lukman Nur Hakim teman-teman. Ini bahannya N690, ini full tang teman-teman. Tuh lihat sendiri, gacor. Ini panjangnya di 27 apa 28 ya, lupa. Pokoknya segitulah. Atau 25 ini saya lupa. Oke. Penampilannya kayak gini ya, detailnya kayak gini. Dan ini harganya. Nih. Harganya kayak begitu. Nih, enak banget ini handle-nya. Dari honeycomb, yang suka honeycomb, kemarin banyak banget yang nanyain honeycomb. Kang Haji bisa warna apa aja? Semuanya. Kalau selama itu bisa semuanya gitu teman-teman ya. Hehehe. Oke, ini asli di hollow. Untuk tajamnya enak banget. Ukirannya cakep. Kita tes ke tisu. Oh ya, ini detailnya ini ya. Tuh. Woi, hey. Ini kotor ini aja ya. Ini bekas langsol guys, tuh copot. Oke, punyanya Kang Lukman di Bandung. Bismillah. Oke, mantap betul tuh. Oke, kita ke kertas. Kayak begini. Mantap cuy. Nah, oke, gitu aja teman-teman. Lanjut ke video utama. Oke, mungkin sekian. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.